Dok, saya lagi kepikiran nih. Belum lama dengar kabar ada atlet bulu tangkis masih muda tahu-tahu meninggal. Lalu ada juga kabar artis muda yang gaya hidupnya sehat tiba-tiba meninggal. Bahkan saya sempat dengar kabar ada pemain bola yang tahu-tahu meninggal di lapangan. Nah, saya kan juga udah pola hidup sehat, Dok. Atur makan, tidak merokok, rajin olahraga, jalan keliling kampung. Saya berharapnya sih bisa panjang umur. Cuma takutnya masih ada yang kurang atau belum saya lakuin. Dokter ada resep nggak biar umur saya bisa lebih panjang? Berarti tips menurunkan resiko kematian selain pola hidup sehat ya. Ada Pak, tapi sebelumnya saya periksa dulu fisik Bapak ya, plus nanti kita cek darah sama rekam jantung. A few moments later. Nah, ini dari hasil pemeriksaannya secara fisik masih sehat. Cuman memang kolesterol LDL-nya agak tinggi, 145. Lab lain sama rekam jantung Bapak sih masih aman. Oh, kolesterol ya dok. Maklum, bulan puasa saya dapat takjilnya gorengan terus. Hahaha. Nah, kolesterol LDL tinggi itu harus diturunkan, Pak, karena itu salah satu hal yang bisa meningkatkan resiko kematian. Dan sudah diteliti angkanya untuk orang dewasa, kalau LDL di atas 130, risiko kematian dan kejadian penyakit jantung tuh meningkat. Nah, kalau orang lain yang punya komorbid, misalnya diabetes, atau sakit ginjal, atau bahkan sakit jantung disertai kolesterol tinggi, itu malahan nilai LDL kolesterolnya harus lebih rendah lagi. Disarankan di bawah 70, bahkan di bawah 55 untuk mencegah kejadian sakit jantung. Nggak main-main loh, resiko kematian meningkat sampai hampir 2 kali lipat kalau LDL tinggi terus. Astaga, seriusan dok? Wah, udah deh, saya makan rebus-rebus sama panggang aja kalau gitu. Ya, nggak perlu sampai se ekstrim itu juga sih, Pak. Yang penting hindari lemak jenuh aja, seperti jajanan gorengan, fast food, dan sejenisnya. Kalau cuma jajan sesekali aja sih, ya boleh lah. Selain LDL, ada apa lagi dok yang harus saya perhatikan buat panjang umur? Nah, rahasia nomor 2 itu detak jantung saat istirahat, Pak. Sudah diteliti nih bahwa pada orang dewasa, bila detak jantung saat istirahat itu lebih dari 80 kali detakan per menit, maka resiko kematian dan penyakit jantung itu bisa meningkat sampai 1,5 kali lipat. Makanya penting nih untuk kita tetap pola hidup sehat dan olahraga supaya jantung kita tetap bugar. Nah, bagi pasien-pasien hipertensi, apalagi yang punya sakit jantung, itu juga biasanya nanti dokternya akan meresepkan obat golongan beta blocker yang fungsinya menurunkan detak jantung supaya lebih rendah lagi resiko komplikasinya. Wah, berarti fungsi ukur detak jantung di smartwatch saat tidur itu penting juga ya dok, bukan cuma buat gaya-gayaan. Betul Pak, kalau nggak punya smartwatch bisa juga nih orang lain yang ukur pas kita tidur, misalnya pakai pulse oximetry tuh yang buat ukur saturasi oksigen yang pas zaman COVID dulu itu kan banyak orang udah punya. Itu kan juga udah kukur detak jantung per menitnya. Bener juga dok. Berarti kadar kolesterol harus rendah sama detak jantung saat istirahat nggak boleh cepet ya kunci umur lebih panjang. Ada satu lagi nih Pak, yaitu menjaga massa otot kita, alias jangan sampai terjadi kehilangan massa otot, terutama di usia lanjut yang nanti istilah medisnya itu sarkopenia. Kalau hal ini terjadi, maka dari banyak penelitian resiko kematian itu meningkat, bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat. Karena bila massa otot berkurang, otomatis kan tenaganya juga lemah. Nah, kalau ini kejadian pada usia lanjut, itu otomatis resiko jatuhnya meningkat. Resiko terkena sindrom renta atau frailty itu juga meningkat. Gampang terjadi patah tulang, dan ini juga berhubungan dengan meningkatnya kejadian dirawat di rumah sakit karena berbagai sebab penyakit yang lain. Belum lagi, sudah ada penelitian juga baru-baru ini, kondisi sarkopenia itu juga akan meningkatkan progresi penyakit jantung. Otomatis ya kalau penyakit jantungnya makin progresif ya resiko kematian meningkat. Makanya meskipun sudah usia lanjut nanti, kita nggak boleh malas gerak, harus tetap aktif. Bila perlu, tetap latihan beban atau resistance training ya untuk menjaga massa otot. Wah, baru tahu saya dok. Kalau saya sih nggak khawatir soal otot. Saya hobinya berantem. Maksudnya olahraga bela diri dok. Sampai tua juga bakal tetap dijabanin. Oke deh, terima kasih ya dok. Mudah-mudahan setelah ikutin saran dokter, saya selalu naas. Waras sampai tua.